Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmal SPD selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat mengikuti presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sistem kepemimpinan Melayu. Dalam materi ini, kami akan membahas bagaimana model kepemimpinan masyarakat Melayu dibangun berdasarkan adat, nilai Islam, serta norma sosial yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gambaran umum terlebih dahulu, yaitu secara umum model kepemimpinan di Riau terbagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan adat, kepemimpinan suku asli, dan kepemimpinan kerajaan. Ketiganya berlandaskan filosofi, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat istiadat selalu sejalan dengan ajaran Islam. Kepemimpinan Melayu juga menekankan musyawarah, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Jadi, seseorang pemimpin tidak hanya berkuasa, tetapi juga menjaga keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kepemimpinan masyarakat Melayu Riau. Pada masyarakat Melayu Riau, kepemimpinan berakar pada nilai agama, adat, dan norma sosial. Pemimpin yang ideal adalah yang amanah, yaitu dapat dipercaya, arif, bijaksana, mengabdi kepada masyarakat, dan seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Model kepemimpinan antara lain yaitu pemimpin yang abdi, yaitu yang melayani rakyat, pemimpin adil, tidak memihak, pemimpin orang patut, yaitu yang memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya pemimpin amanah, jujur dan bertanggung jawab, pemimpin adat, yaitu menjaga tradisi dan aturan adat. Selanjutnya kita akan bahas tentang kepemimpinan suku asli, yaitu pada suku asli di Riau seperti Sakai, Talang Mamak, dan lainnya, kepemimpinan lebih bersifat tradisional dan kolektif. Pemimpin di sini berperan sebagai pelindung masyarakat, penengah konflik, penjaga adat dan lingkungan. Model kepemimpinannya meliputi yaitu sistem batin, yaitu kepala suku sebagai pemimpin utama. Berbasis tanah, yaitu terkait wilayah adat, pemimpin yang arif dihormati karena kebijaksanaan, sistem kekeluargaan, yaitu keputusan diambil secara bersama. Jadi kepemimpinan di sini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya itu tentang kepemimpinan kerajaan Melayu Riau. Dalam sistem kerajaan, kepemimpinan berpusat pada raja atau sultan. Namun, kekuasaan ini tetap dibatasi oleh nilai adat dan Islam. Pemimpin harus memiliki sifat amanah, sidik atau jujur, fatonah, cerdas, tablik, menyampaikan kebenaran. Model kepemimpinannya antara lain pemimpin orang patut, yaitu layak secara moral, pemimpin abdi, melayani rakyat, kontrak sosial itu antara hubungan raja dan rakyatnya, nilai Islam dan adat sebagai pedoman, menjunjung keadilan dan kesetaraan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang pemilihan pemimpin dalam budaya Melayu Riau. Dalam budaya Melayu Riau, pemimpin tidak dipilih hanya karena kekuatan fisik saja atau kekayaan. Pemimpin dipilih melalui proses yang selektif dan mengutamakan moral, intelektual, serta tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Melayu Riau, yaitu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, yang berarti seorang pemimpin harus menjadi contoh dan memiliki kelebihan dalam sikap maupun pemikiran. Yang pertama yaitu ada kriteria utama pemimpin. Dalam budaya Melayu Riau, calon pemimpin harus memiliki sifat yang disebut sifat nan 4, yaitu yang pertama sidik, artinya benar atau jujur. Pemimpin harus memiliki integritas dan tidak berbohong kepada rakyat. Yang kedua yaitu ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Pemimpin harus mampu menjaga tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga itu ada tablik, artinya menyampaikan. Pemimpin harus berkomunikasi terbuka dan transparan dalam mengambil kebijakan. Yang terakhir itu ada fatonah,
yang artinya cerdas dan bijaksana. Pemimpin harus mampu berpikir dengan baik serta menyelesaikan masalah secara adil. Keempat sifat ini dianggap penting agar seorang pemimpin bisa membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pemilihan. Dalam masyarakat Melayu, pemilihan biasanya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Artinya, keputusan tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui diskusi bersama hingga mencapai kesepakatan. Pemilihan dilakukan oleh lembaga adat atau para tetua seperti nenek mama, datuk, dan batin. Ada pepatah Melayu yang berbunyi, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Artinya, keputusan bersama lebih dihargai karena mencerminkan persatuan masyarakat. Selain itu, calon pemimpin biasanya berasal dari keturunan atau garis keluarga yang baik, namun tetap harus memiliki perilaku dan rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Yang ketiga yaitu ada jenjang pemilihan berdasarkan struktur. Sistem ini juga berbeda sesuai tingkat kepemimpinannya. Pada tingkat suku atau keluarga, pemimpin dipilih berdasarkan senioritas, pengalaman, dan kebijaksanaan. Pada tingkat kampung atau desa, pemilihan dilakukan melalui rapat adat yang melibatkan para pemimpin suku. Sedangkan pada tingkat kerajaan, pemilihan dilakukan oleh majelis atau adat, majelis adat atau dewan pemilihan yang bertugas menentukan sultan sesuai aturan adat dan syarat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tingkat kepemimpinan memiliki tata cara dan tanggung jawab masing-masing. Yang terakhir yaitu ada nilai-nilai dalam proses pemilihan. Dalam proses pemilihan, masyarakat Melayu sangat menjunjung nilai kejujuran dan persatuan. Pemilihan harus dijauhkan dari sifat ghibah, fitnah, dan politik uang. Karena masyarakat Melayu percaya bahwa pemimpin adalah cerminan rakyat. Jika proses pemilihan baik dan jujur, maka kepemimpinan yang dihasilkan akan membawa keberkahan dan menjaga marwah masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemilihan pemimpin dalam budaya Melayu ini tidak hanya melihat kekuasaan atau kekayaan, tetapi lebih menekankan pada moral, tanggung jawab, kecerdasan, dan musyawarah. Nilai-nilai adat dan budaya menjadi dasar penting agar pemimpin yang terpilih benar-benar mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Marwah berarti kehormatan, martabat, dan harga diri yang harus dijaga oleh seorang pemimpin. Dalam budaya Melayu, seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari jabatan atau kekuasaannya, tetapi juga dari sikap dan perilakunya. Pemimpin harus memiliki integritas moral, amanah, dan mematuhi adat serta nilai-nilai Islam. Karena itu, muncul ungkapan melindungi tua, menjaga marwah, yang artinya pemimpin harus menjaga kehormatan diri dan masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin yang bermarwah akan mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Jadi, keputusan yang diambil harus membawa manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, ada beberapa karakter dari pemimpin bermarwah. Yang pertama adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Pemimpin harus menjalankan tugas dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua itu jujur, pemimpin tidak boleh berbohong dan harus terbuka kepada masyarakat agar mendapatkan kepercayaan. Yang ketiga ada adil, pemimpin harus memperlakukan semua orang dengan sama dan tidak memihak. Keempat, bijaksana. Dalam mengambil keputusan, pemimpin harus berpikir dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya. Yang kelima ada rendah hati. Walaupun memiliki jabatan yang tinggi, seorang pemimpin tidak boleh sombong dan tetap menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah tegas.
Pemimpin harus berani mengambil keputusan yang benar meskipun sulit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa marwah pemimpin itu sangat penting karena menjadi ukuran kehormatan dan kualitas seorang pemimpin. Pemimpin yang menjaga marwah akan lebih dihormati, dipercaya, dan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada pergantian pemimpin. Yang pertama, pergantian pemimpin pada masyarakat adat. Jadi, pada masyarakat adat, pemimpinnya adalah Nini Mama. Nah, Nini Mama ini dipilih berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat. Nini Mama dipilih atau dinilai berdasarkan garis keturunan, kelayakan, dan juga kesepakatan masyarakat adat. Yang gunanya Nini Mama ini adalah untuk mengatur urusan adat dan juga kekerabatan. Yang kedua ada pergantian pemimpin pada suku asli. Suku asli itu dipimpin oleh Batin. Batin juga sama dengan Nini Mama yang dipilih dengan musyawarah. Batin dipilih dari anggota suku yang paling layak, berwibawa, dan juga yang paling memahami adat. Jabatan batin ini itu tidak bisa langsung diturunkan atau diwariskan. Lalu yang terakhir ada pergantian pemimpin di kerajaan. Saya mengambil contoh Kesultanan Palembang Darussalam yang umumnya meneruskan jabatan raja kepada anaknya. Namun ada satu kalimat yaitu ada kalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja. Maksudnya, secara ideal, suksesi kerajaan itu dilakukan turun-temurun, jadi dari raja ke anaknya, dan begitu pun seterusnya. Namun, dalam praktiknya, hal ini itu tidak selalu berjalan dengan lancar, karena bisa saja terdapat kondisi politik dan juga konflik seperti perebutan takhta, penerusan yang tidak jelas, pemberontakan, dan juga ada campur tangan bangsawan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem kepemimpinan Melayu di Riau itu berlandaskan prinsip adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah, yang memadukan nilai adat dengan ajaran Islam. Kepemimpinan tidak hanya menekankan kekuasaan, tetapi juga moralitas, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kepemimpinan Melayu, seorang pemimpin itu dipilih melalui musyawarah dan mufakat dengan mengutamakan sifat amanah, jujur, adil, bijaksana, dan rendah hati. Selain itu, konsep marwah pemimpin menjadi hal yang sangat penting karena seorang pemimpin itu harus mampu menjaga kehormatan diri serta mengutamakan kepentingan bersama. Dengan demikian, nilai-nilai dalam kepemimpinan Melayu masih relevan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memimpin masyarakat hingga saat ini. Terima kasih. Sekian penjelasan pemaparan materi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.